Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut dalam kasusnya Loli guys. Seperti apa yuk kita beritanya bareng-bareng. Tonton terus kalian bantu subscribe ya. Dan kita lihat videonya bareng-bareng. Dan ini juga peringatan untuk semua berita online maupun offline yang memberikan wadah. Sekali lagi untuk tukang semir, Kang Semir yang mukanya kayak beruk ya. Tainya monyet sama dia aja masih bagus tainya monyet ya. Jangan kalian kasih wadah. Ingat, gue nggak mati, nggak diberitain sama kalian ya, karena gue bukan makan dan cari uang dari kalian. Paham? Malah kalian yang dapat pundi-pundi rupiah dari gue. Ya, gue ini salah satu artis yang lumayan sangat welcome ketika wartawan datang ke rumah, nggak pernah gue usir. Mereka mau wawancara selalu gue ladeni dengan baik. Kalau mau beritain tentang gue, beritain yang lain, tapi jangan kalian tempel-tempel muka gue, apalagi disematkan nama Nikita Mirzani yang seksi itu. Jangan sekali-sekali ya. Jangan sampai gue blacklist kalian semua. Ingat, gue bukan artis penjilat yang takut tidak diberitain oleh media sosial atau offline, online, apapun itu. Ingat. Kalian pasti udah lihat kan story-nya Nick Mir yang ada foto Vior dan kenapa dia bisa ikut-ikutan? Ya udah, kita tonton dulu aja videonya. Kita akan lihat dulu ya seperti apa cuplikannya kemarin ini saat penjemputan paksa katanya. Diseret ya. Oh iya. Dan lu udah masuk story Nick Mir Vior ya namanya. Neng, kalau lagi bahas yang gak lucu jangan dilucu-lucuin, ntar kena tampar sama saya. Wow, serem lagi. FYP Trans 7 pakai nih orang jadi co-host. Bagusnya di mana, lucunya di mana juga. Lagian lu si Vior udah tahu nih orang lagi sensitif, pakai lu senggol-senggol. Ibaratin luka kalau lu kasih air garam, pedih banget tuh rasanya. Tapi gua tahu guys, si Vior itu emang kayak gitu anaknya. Mungkin dia itu nggak bermaksud buat nyenggol, tapi karena dia itu sepolos itu, ngomongnya emang sukanya plus gitu guys. Tapi kalian tahu sendiri kan, dia ini gimana orangnya. Apalagi dia ini termasuk salah satu anggota bocah-bocah kosong. Ya, gak usah gua sebutin lah siapa nama-nama anggotanya, pasti lu semua juga pada tahu kan. Kalian udah tahu belum Vior kena tegur sama Kanikita? Kenapa? Gara-gara ini guys. Nah, kita akan lihat dulu ya seperti apa cuplikannya kemarin ini saat penjemputan paksa katanya. Diseret ya. Oh iya. Digendong ya. Niki yang ngomong Vio ya. Saran gue buat Vior, mendingan lu cepetan minta maaf sama Kaniki ya. Karena gue tahu banget itu bukan sengaja. Gue tahu banget maksudnya Vior ini cuman untuk menghibur yang nonton aja gitu. Karena gimana pun Vior ini juga berusaha nih gimana caranya dia sebagai co-hostnya acara itu, dia mau berusaha banget untuk menghibur gitu. Tapi mungkin ini bisa dijadiin pelajaran juga buat Vior dan teman-teman yang lain ya. Nggak semua bahan bisa dijadiin bahan bercandaan guys ya. Harus ada empatinya gitu loh. Jadi nggak semua bahan bisa dijadiin bahan bercandaan. Jadi alangkah baiknya kita tuh bisa ngebedain gitu yang mana bisa dijadiin bahan bercandaan, yang mana harus ada rasa empatinya gitu sama orang gitu ya. Apalagi kan itu disiarin di televisi guys ya, yang semua orang tuh bisa nonton. Dan menurut gue pribadi memang ini bukan suatu hal yang bisa dijadiin bahan bercandaan ya, karena gimana pun ini adalah bukan drama yang dibuat-buat. Ini real life, bener-bener real life-nya Kaniki dan Loli anaknya. Jadi kalau udah siap jadi host atau co-host ya, itu harus bisa ngebedain gitu, yang mana waktunya bercanda, yang mana waktunya berempati ya, itu harus bisa bedain. Jadi untuk Vior, gue ngerti banget itu bukan sengaja, gue ngerti banget kalau itu cuman buat menghibur aja ke yang nonton. Tapi menurut gue pribadi memang ini udah agak kelewatan ya guys ya, karena yang tadi gue bilang nggak semua bahan bisa dijadiin bahan bercandaan. Waduh, tuh hati-hati tuh buat Vior ya, jangan sampai nanti serem guys. Tapi kayaknya nggak akan ini sih, karena si Nikita Mirzani lagi fokus ke anaknya ya, jadi nggak akan dilaporin dulu mungkin. Sehat-sehat aja, nggak perlu psikolog psikiater. Fada tak mau jika Loli dibawa ke psikiater karena dia nggak titik-titik, aduh maksudnya gila gitu ya. Kalau kalian kayak gitu, berarti nganggap Loli itu gila, nggak boleh kayak gitu. Del, lu kan cinta sama Loli tapi orang tua tidak merestui. Lu
akan apa tuh merelakan Loli kembali ke orang tua atau tetap mau perjuangan terus? Gue akan nunjukin ke orang tuanya kalau gue baik buat dia. Wih, Ngurusin anaknya aja sendiri, kenapa? Anaknya lagi butuh perhatian orang tuanya, anaknya lagi butuh dididik. Gak usah ngata-ngatain anak muda yang masih belum tahu apa-apa. Ini sama anaknya sendiri kayak begitu. Heran, yang melahirkan kayak begitu. Gak usah kamu, udah cukup sayang, cukup. Mimi mah nggak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu, tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit, tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol, nggak ada masalah. Tapi sudah cukup, sudah. Kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya, tidak peduli. Tidak peduli. Tapi sudah cukup sayangnya, udah cukup. Ketika udah cukup sayang ya, udah kamu doain aja Mimi kamu cepet mati ya, supaya kamu dapet itu yang kamu udah tahu kamu bakal dapet apa aja. Nah, doainlah Mimi ini cepet mati. Bila perlu besok Mimi mati, tapi kasihan adik-adik kamu masih kecil dia. Itu tidak benar. Saya bantahkan tidak benar dan tidak ada sampai uang masuk 400 juta. Nah ini saya kebetulan print semuanya, mutasi rekening atas nama istri saya yang dipakai untuk perantara antara C dan Loli, yang mana diduga itu yang tahu uang judul ya. Jadi totalnya itu yang diklaim 400 juta, tapi yang masuk ini untuk mutasinya saya rangkum di bulan Februari. Di bulan Februari tahun 2024 Maret. Februari 2024, sorry. Februari 2024 tanggal 26 uang masuk dari C itu 5.719.182 rupiah. Terus tanggal 26 juga itu masuk 398.433 rupiah. Tanggal 26 juga masuk juga 10 juta. Itu yang uang masuk saya ceritakan ya. Di bulan Maret tanggal 1 2024, tanggal 1 bulan Maret 2024 itu 40 juta. Tanggal 2 Maret itu 63 juta. Tanggal 2 di hari itu juga istri saya mentransfer kembali. Nah ini yang perlu disampaikan. Ya, yang saya perlu sampaikan. Tanggal 2 Maret 2024 istri saya mentransfer kembali atas permintaan Loli dari obrolan koordinasi dari C. Ya. Yang selama ini tidak terungkap karena di situ saya lihat setiap klaim dia 400 juta atau sekian ada transferan saya nggak tahu itu transfernya dari mutasi yang mana ya. Yang jelas di sini saya tegaskan 50 juta kita transfer keluar. waduh, ini bener nggak nih pendapat kalian ya setelah melihat video ini, bahwasanya dia tidak ini ya menerima transferan dari Loli guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Cafe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.